Welcome to Dark Trail ID. Apa yang terjadi jika Perang Dunia Ketiga meletus? Bayangkan suatu pagi dunia terbangun bukan oleh sinar mentari, melainkan oleh ledakan bom termonuklir yang mengguncang ibu kota sebuah negara besar. Dalam hitungan menit, sistem pertahanan otomatis diaktifkan, jet tempur membelah langit, rudal balistik meluncur, dan jaringan komunikasi global menjadi lumpuh. Ini bukan adegan fiksi ilmiah, melainkan potensi nyata dari sebuah skenario paling menakutkan dalam sejarah umat manusia, Perang Dunia Ketiga. Pendahuluan, mengapa kekhawatiran ini nyata? Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, dunia memasuki periode yang dikenal sebagai Perang Dingin, di mana ketegangan antara blok Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, dan blok Timur, dipimpin oleh Uni Soviet, berada di ambang konflik besar-besaran. Meskipun konfrontasi terbuka berhasil dihindari, persenjataan, khususnya senjata nuklir, terus dikembangkan dan disebarluaskan. Kini, lebih dari 7 dekade kemudian, dunia tidak menjadi lebih aman. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, krisis Ukraina yang melibatkan Rusia dan NATO, serta konflik di Timur Tengah yang tak kunjung mereda, menjadi titik-titik panas yang bisa memicu perang global. 1. Pemicu potensial, titik-titik ledak global. A. Ukraina dan NATO versus Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu reaksi keras dari negara-negara anggota NATO. Jika salah satu negara anggota NATO diserang secara langsung, Pasal 5 dari Piagam NATO menyatakan bahwa semua negara anggota wajib terlibat dalam pembelaan bersama. Ini bisa menjadi awal dari perang skala penuh antara Barat dan Rusia. B. Taiwan dan Laut Cina Selatan. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya. Amerika Serikat, di sisi lain, secara tidak langsung melindungi Taiwan melalui dukungan militer. Jika Tiongkok menyerang Taiwan, keterlibatan militer Amerika Serikat bisa memicu perang regional yang dengan cepat menjalar menjadi konflik global. C. Iran, Israel, dan konflik Timur Tengah. Ketegangan antara Israel dan Iran, ditambah konflik di Yaman, Suriah, dan Lebanon, bisa berubah menjadi perang regional besar yang menyeret negara-negara adidaya. D. Korea Utara. Dengan senjata nuklir yang terus dikembangkan serta uji coba rudal jarak jauh, Korea Utara menjadi ancaman tak terduga. Jika Pyongyang menyerang Korea Selatan atau Jepang, respons militer dari Amerika Serikat dan sekutunya bisa menciptakan eskalasi cepat. 2. Skenario awal. Detik-detik pertama. Jika Perang Dunia Ketiga meletus, serangan awal kemungkinan akan sangat cepat dan menghancurkan dengan teknologi mutakhir seperti serangan siber terhadap jaringan listrik, sistem komunikasi, dan infrastruktur penting. Rudal presisi yang menargetkan pangkalan militer, pelabuhan, dan kota-kota besar. Aktivasi sistem pertahanan nuklir otomatis seperti Dead Hand milik Rusia atau sistem peringatan dini Amerika Serikat. Negara-negara dengan kemampuan militer tinggi seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris akan terlibat langsung, sementara negara-negara seperti India, Pakistan, Turki, dan Iran berpotensi ikut serta secara signifikan. 3. Perang nuklir, akhir dari peradaban. Salah satu ketakutan terbesar dari konflik global adalah penggunaan senjata nuklir. Saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 13.000 hulu ledak nuklir di dunia. Jika hanya 1% saja digunakan dalam perang, ratusan juta jiwa bisa tewas dalam hitungan jam. Radiasi menyebabkan kematian tertunda, kanker massal, dan mutasi genetik. Efek iklim seperti musim dingin nuklir dapat menurunkan suhu bumi selama bertahun-tahun, menghancurkan pertanian, dan memicu kelaparan global. 4. Front teknologi, drone, AI, dan perang siber. Perang modern tak lagi hanya soal tank dan infanteri. Dalam Perang Dunia Ketiga, teknologi akan mengambil peran utama. Drone tempur otonom dapat menyerang tanpa campur tangan manusia. Kecerdasan buatan, AI,
digunakan untuk pengambilan keputusan militer secara real time. Serangan siber besar-besaran ke sistem rumah sakit, bank, transportasi, dan satelit. Satu serangan terhadap sistem keuangan global dapat menyebabkan kehancuran ekonomi lebih parah dari depresi besar pada tahun 1929. 5. Dampak ekonomi global. Runtuhnya pasar dunia. Dampak ekonominya akan sangat besar. Perdagangan internasional terhenti total. Pasokan energi terganggu, membuat harga minyak dan gas meroket. Inflasi ekstrem dan kelangkaan pangan meluas. Mata uang runtuh, tingkat pengangguran melonjak, dan sistem perbankan ambruk. Negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor impor seperti Indonesia akan menghadapi pukulan sangat berat. 6. Krisis kemanusiaan, tsunami, pengungsi global. Perang global akan menimbulkan eksodus besar-besaran dari daerah-daerah konflik, kamp pengungsian penuh sesak di negara-negara tetangga. Wabah penyakit karena minimnya air bersih dan sanitasi, trauma psikologis massal, terutama pada anak-anak. Badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah, dan organisasi kemanusiaan akan kewalahan menghadapi bencana berskala global. 7. Dampak sosial dan politik, dunia dalam kekacauan. Konflik ini juga akan mengguncang tatanan sosial dan politik, jatuhnya rezim di berbagai negara. Bangkitnya pemerintahan militer atau kediktatoran darurat, kebangkitan ideologi ekstrem baik kiri maupun kanan, sensor, pelarangan media, dan pengawasan ketat terhadap warga negara. Kebebasan individu bisa dikorbankan dengan dalih keamanan nasional. Negara-negara demokratis berpotensi berubah menjadi negara otoriter dalam semalam. 8. Indonesia dalam bayangan Perang Dunia. Indonesia mungkin tidak menjadi medan tempur utama, namun efeknya sangat besar. Gangguan rantai pasok global menyebabkan kenaikan harga BBM dan bahan pokok. Rupiah anjlok terhadap mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat dan yuan. Potensi gangguan keamanan siber dari pihak-pihak yang ingin memecah stabilitas nasional. Tekanan geopolitik dari Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memilih kubu. Krisis ekonomi dan sosial bisa menyebabkan gelombang kerusuhan, pemogokan, dan instabilitas politik dalam negeri. 9. Dunia pasca perang, kebangkitan atau kehancuran. Jika perang berakhir, masa depan tetap suram. Puluhan negara hancur total, ratusan juta orang tewas atau mengungsi. Peta politik dunia berubah, negara baru muncul, kekuatan lama runtuh. Rekonstruksi global akan membutuhkan waktu puluhan tahun. Kehidupan seperti sebelum perang mungkin tak akan pernah kembali. Kesimpulan, mengapa Perang Dunia Ketiga harus dicegah? Perang Dunia Ketiga bukan sekadar konflik antar negara. Ini adalah skenario kepunahan umat manusia. Tidak akan ada pemenang. Yang tersisa hanyalah kehancuran, trauma, dan penyesalan. Maka dari itu, upaya pencegahan harus dilakukan melalui diplomasi global, penguatan hukum internasional, kerjasama lintas negara, pendidikan perdamaian, dan pengendalian senjata. Seperti kata Albert Einstein, saya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga, tapi Perang Dunia Keempat akan dilakukan dengan tongkat dan batu. Sebuah peringatan bahwa jika kita tak belajar dari sejarah, kita akan kembali ke zaman kegelapan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,